Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar kita. Pembahasannya sekarang sampai di marfu'at yang ke-6 ya, yaitu khobar inna dan saudara-saudaranya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas marfu'at yang ke-5, yaitu isim kana dan saudara-saudaranya. Ini kebetulan pembahasannya tidak begitu beda jauh ya dengan yang sebelumnya, ya mirip-mirip. Di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria bisa dilihat di halaman 46 sampai halaman 48 ya. Tapi kita kenalkan terlebih dahulu ya, apa itu inna dan saudara-saudaranya. Kata muallif hafizahullah taala, inna wa akhawatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khabar. Inna dan saudara-saudaranya itu masuk ke dalam susunan mubtada dan khabar. Fatansibu al-mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha. Ya, begitu dia masuk ke dalam susunan mubtada khabar, dia punya amal menasabkan mubtada. Ya. Kan ya, mubtada itu awalnya rafa. Kemudian oleh inna dan saudara-saudaranya dirubah menjadi nasab. Dan kemudian jabatannya disebut sebagai isim inna atau isim dari saudara-saudaranya. Kemudian dia merofakkan khobar ya. Dan memang sebelumnya khobar itu sudah rofa. Khobar itu marfu, artinya tidak berubah dalam hal ini kalau kemasukan inna. Tapi nama jabatannya berubah ya, sekarang disebut sebagai khobar inna atau khobar dari saudara-saudaranya inna. Tapi ya, amalnya hampir mirip dengan kana, cuman terbalik ya. Sama-sama masuk dalam susunan mubtada khobar. Kalau kana bagaimana kemarin? Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi yang dirubah menjadi nasab itu khobarnya. Nah di sini inna itu terbalik ya. Jadi yang dinasabkan adalah mubtada'nya dan kemudian disebut sebagai isim inna. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan jumlah mubtada' khobar awalnya seperti apa, kemudian kalau kemasukan inna jadinya seperti apa ya. Contoh yang pertama, Allahu azizun, Allah itu maha perkasa. Kemudian ditambahkan inna yang artinya sesungguhnya. Ya, ini susunan mubtada khobar, mubtada'nya lafdzul jalalah Allah. Kata yang diterangkan adalah ini. Keterangannya apa? Azizun. Ya. Inna masuk ke dalam susunan ini, dia punya amal menasabkan mubtada, yaitu lafdzul jalalah Allah dinasab. Jadi innallaha. Ya, sementara khobarnya ini dibuat tetap ya. Dibuat rofa atau tidak berubah ya, menjadi azizun, sehingga jumlah Allahu azizun ini ketika kemasukan inna lengkapnya menjadi innallaha azizun, sungguhnya Allah maha perkasa ya. Bisa dilihat perbandingannya seperti itu ya, terbalik dengan amalnya inna kemarin. Contoh kedua, Umaru adilun, Umar itu orang yang adil. Bagaimana kemasukan inna? Umarnya diganti menjadi nasab. Inna Umara adilun. Ya, ingat Umar ini isim layang shorif ya. Dia rofa menggunakan dhammah, dhammahnya tanpa tanwin. Bagaimana dia juga nasab dengan fathah tanpa diberikan tanwin. Contoh berikutnya, abuka tobibun. Ya, ayahmu seorang dokter. Kemasukan inna. Ya, abunya adalah asmaul khamsah, tinggal dirubah menggunakan alif ya. Inna abaka
tobibun, ya, tobibnya tetap. Al-waladani rosibani, dua orang anak laki-laki itu gagal, ya, tambahkan inna, ini adalah isim musanna yang menunjukkan jumlah dua. Kemasukan ini jadi nasab, ya, nasabnya menggunakan ya. Innal waladaini, sungguhnya dua orang anak itu rosibani, ya, gagal, tidak lulus. Contoh berikutnya al-mudarrisuna so'imuna, para pengajar itu berpuasa. Nah, ini isim jamak mudzakkar salim, ya. Kemasukan inna dibuat nasab. Innal mudarrisina, sesungguhnya para pengajar laki-laki itu so'imuna, mereka berpuasa, ya. Jadi khobarnya sama semua. Yang berubah adalah mubtada yang menjadi nasab. Taib. Sekarang kita akan melihat saudara-saudaranya inna, ya, sama dengan karena kemarin juga memiliki saudara-saudaranya. Inna juga punya saudara, ya. Jadi lafadz-lafadz yang memiliki amal seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Apa saja saudara-saudaranya inna itu? Wa akhwatu inna hiya anna, ka'anna, walakinna, walaita, wala'ala. Ya. Tapi di tabel sebelah kanan kita akan melihat secara lebih rinci masing-masing saudaranya inna tersebut, ya. Yang pertama inna itu sendiri, ya. Inna itu sebetulnya sama dengan anna, ini sama. Artinya sama-sama sesungguhnya, ya, untuk penegas. Cuma nanti beda pemakaian. Kalau inna, ya, dengan hamzah yang di kasroh, ya, inna itu umumnya digunakan di awal jumlah, ya. Jadi kita lo pengen mengungkapkan kata sesungguhnya di dalam bahasa Arab dan itu ditaruh di awal kalimat, ya, atau awal jumlah, maka gunakanlah inna dengan hamzah yang di kasroh. Atau bisa jadi setelah sumpah, ya, wal asr innal insana lafi khusr, ya. Jadi inna setelah qasam atau sumpah menggunakan yang ini. Atau misalkan setelah qala innahu yaqulu, nah, seperti dalam surat Al-Baqarah, ya. Yaqulu juga sama inna, yaqulu inna, ya, qul inna dan seterusnya. Jadi setelah qala, yaqulu atau qul ini kemudian menggunakan kata sesungguhnya, dipilih yang ini, ya. Kalaupun belum begitu hafal di sini atau belum begitu paham, nggak apa-apa. Kalau untuk pemula yang penting inna itu artinya sesungguhnya, sama dengan anna, ya. Kalau anna ini secara umum digunakan di tengah-tengah jumlah, ya. Berikutnya saudara inna adalah ka'anna, ya. Ka'anna itu fungsinya untuk penyerupaan atau untuk prasangka. Kalau penyerupaan, ya, seolah-olah, ya. Kemudian untuk prasangka ini artinya sepertinya. Kemudian lakinna itu bermakna koreksi, ya. Artinya akan tetapi. Itu artinya memberikan status hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian laita, ya. Laita ini untuk menunjukkan angan-angan terjadinya sesuatu, ya, artinya andaikan. Atau angan-angan sesuatu yang kemungkinan terjadinya sangat tipis, ya. Kemudian la'alla ini untuk menunjukkan harapan, ya, yang berarti semoga. Itu harapan terjadinya sangat besar. Tapi ini beberapa saudara-saudaranya inna dan makna-maknanya. Tapi sekarang kita akan melihat jenis isim inna, ya. Sebetulnya hampir sama dengan yang kana kemarin. Jadi isim inna itu ada yang berupa isim dhohir, ada yang berupa isim dhamir. Isim dhohir nama sesuatu, contohnya innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, ya. Jadi isim innanya mana? Lafdzul jalalah Allah atau lafadz jalalah Allah.
Kemudian innallaha alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ya, mana isim innanya? Ya, lafdzul jalalah Allah. Ini dua contoh ini menunjukkan isim inna berupa isim dzohir. Kemudian contoh isim inna yang berupa isim dhamir, innahu sami'un alim, sesungguhnya dia sami alim, mendengar dan mengetahui. Ya, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Innaha maridhatun, sesungguhnya dia seorang perempuan itu sakit. Ya. Nah, ini kata ganti hu dan ha yang disebutkan setelah inna. Nah, dhamir mana yang digunakan ketika disambungkan dengan inna? Nah, kita lihat di sini. Ya. Isim inna jika berupa dhamir, ya, maka pilih di sini. Ya. Inna plus huwa, ya misalkan mubtada'nya itu huwa. Kemasukan inna bukan inna huwa ya, menjadi innahu. Ya. Inna plus huma innahuma. Inna plus hum innahum. Ya. Inna plus hiya menjadi innaha. Dan seterusnya, ya, kita baca langsung saja di sini. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, ya jadi kamu tuh innaka, innakuma, innakum, innaki itu untuk yang perempuan, kamu perempuan, innaki, innakuma, innakunna, ya sesungguhnya aku ini atau innani boleh juga demikian. Nah, kalau kami inna atau innana, ya. Jadi ini yang digunakan ketika kita menggunakan dhamir, ya, sebagai isim inna. Dan di sini perlu kita berikan catatan khusus bahwa dhamir ini i'rabnya bukan nasab gitu ya. Tidak disebut itu dhamirnya beri'rab nasab, tetapi fi mahalli nasbin, ya. Istilahnya seperti itu, fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab. Karena isim inna itu seharusnya nasab, tetapi karena isim innanya berupa dhamir, ya, dan sementara dhamir itu isim mabni, tidak bisa dikatakan i'rabnya adalah rofa atau nasab atau jer, ya, tapi dia menempati kedudukan nasab. Kadang sebagian lebih mudahnya daripada kelamaan seperti itu disebut sebagai dhamir nasab, ya, tapi bukan berarti i'rabnya itu nasab, tapi fi mahalli nasbin, ya. Kurang lebih seperti itu. Type berikutnya adalah jenis khobar inna. Ini juga hampir mirip dengan pembahasan jenis khobar kana atau jenis pembahasan khobar ketika kita membahas mubtada dan khobar. Jenis khobarnya ada dua, yaitu yang mufrad, yang satu kata. Demikian juga ada juga berupa ghairu mufrad, yang lebih dari satu kata. Nah, ini karena inna itu yang menjadi sasaran amal itu adalah mubtada, maka khobar baik yang mufrad maupun ghairu mufrad tetap, ya, tidak berubah, ya. Contohnya Allahu alimun, ya, khobarnya mana? Alimun. Kemasukan inna menjadi innallaha alimun, yang berubah mubtadanya, khobarnya tetap. Muhammadun yadrusu fil madrasati, Muhammad belajar di sekolah. Ditambahkan inna Muhammadan, ya, ini yang mubtadanya, khobarnya mana? Yadrusu, tetap, ya. Inna Muhammadan yadrusu fil madrasah. Ya. Taib, ini latihannya, silakan dikerjakan. Moga-moga dapat difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.